Di minggu kemarin Bitcoin melonjak dari 26.000 sampai ke 30.000 dan hari ini masih stay ya di kisaran 30.000. Dan secara cocokologi dari berita yang beredar itu adalah adanya informasi BlackRock, institusi finansial terbesar di dunia itu ingin membuat sebuah ETF Bitcoin Trust. ETF singkatan dari Exchange Trade Fund, yaitu merupakan jenis instrumen investasi yang diperdagangkan di bursa efek seperti umumnya saham. Nah, ETF biasanya dirancang untuk melacak indeks, kemudian komoditas atau portfolio lainnya ya. Kalau di Indonesia mirip-mirip itu reksadana, walaupun reksadana dan ETF itu suatu yang berbeda. Jadi BlackRock ini akan membuat sebuah ETF Bitcoin, di mana dia akan membuat sebuah ya mirip saham gitu ya, yang bisa kita beli di pasar. Misalkan yang punya BlackRock yang lainnya lah gitu kan, dia BlackRock itu kan macam-macam ya, yang sekarang sudah ada yang depannya iShare. Misalkan ada iShare S&P 500, kemudian iShare MSCI, kemudian ada lagi iShare banyak lah ya, ada juga real estate, kemudian ada juga iShare US Technology, iShare Gold Trust dan lain-lain. Nah, contoh misalkan yang paling mirip-mirip dengan ETF Bitcoin mungkin nanti adalah ada yang sudah ada adalah iShare Gold Trust atau IAU. Biasanya kalau di saham Amerika ada IAU. ETF ini memberikan exposure terhadap harga emas dengan kepemilikan fisik lah. Artinya emas itu yang misalkan BlackRock itu membeli emas kemudian taruh di kustodian. Jadi secara prinsip adalah uang yang kita masukkan di BlackRock, misalkan di ETF, misalkan kita beli IAU, misalkan beli IAU 5 juta gitu ya. Jadi uang kita masuk ke sekuritas kita di mana di Indonesia, kemudian nanti akan dikasih ke BlackRock. Sama BlackRock dibelikan emas. Emas itu disimpan di kustodi ya, bukan kita nggak tahu ya emas fisik atau emas apa, kita nggak tahu, tapi ya menurut aturan sih harusnya ada fisiknya atau minimal uangnya gitu ya di kustodian. Nah, setiap ada pergerakan emas naik dan turun, naik turun itu nanti harga ETF juga cenderung akan naik dan turun, walaupun secara langsung tidak ada kaitannya gitu ya. Kalau orang percaya sama BlackRock, kalaupun emas turun dia nggak turun ya nggak apa-apa juga, tapi cenderungannya kan seperti itu, namanya emas turun ya secara tidak langsung ETF dia ikut turun. Nah, nanti Bitcoin juga seperti itu. Jadi nanti ada ETF Bitcoin Trust. Jadi BlackRock ini akan membeli Bitcoin. Jadi setiap uang yang kita beli untuk membeli ETF-nya BlackRock ini, sama BlackRock ini duitnya dipakai untuk membeli Bitcoin. Jadi uang saya, uang Anda, uang seluruh dunia itu untuk membeli ETF Bitcoinnya BlackRock ini itu akan dibelikan, akan diinvestasikan ke Bitcoin secara langsung. Nah, Bitcoinnya itu disimpan di Coinbase Custody. Jadi Coinbase ini punya sebuah bank ya wallet lah gitu ya, wallet untuk menyimpan Bitcoin. Jadi BlackRock tidak menyimpan sendiri Bitcoinnya, tapi disimpankan ke kustodi atau tempat penyimpanan aset lah seperti itu, dengan perusahaan berbeda karena aturannya demikian ya, dengan maksud supaya tidak disalahgunakan. Seandainya saya membuat ETF Bitcoin, kemudian Anda masukkan uang ke saya, kemudian saya beli Bitcoin, saya simpan, bisa saja dong Bitcoin ini saya salah gunakan, seperti itu. Jadi secara aturan tidak boleh, makanya dia dikustodikan gitu ya. Sebetulnya dalam aturan yang penting dengan rekening terpisah. Jadi antara milik perusahaan dan milik
investor itu tidak menjadi satu sebenarnya itu. Oke, jadi itu adalah penjelasan singkat sedikit tentang ETF. Oke, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Terima kasih dan bye-bye. Disclaimer, semua video bersifat edukasi, dilarang mengikuti segala kegiatan mengatasnamakan channel ini. Forex, saham, dan kripto adalah bisnis beresiko tinggi dan bukan tempat mencari kekayaan dengan cepat. Tidak menerima titipan dana atau giveaway atau hadiah atau apapun bentuknya. Berhati-hatilah terhadap penipuan dan manipulasi yang menyerupai perdagangan aset ini.